Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-ayah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, syukur dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan para pengikutnya, pengikut ajaran-ajarannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 22 disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW guna mengecek ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada beliau. Saat itu malaikat Jibril menyerupai seorang manusia tinggi besar berpakaian putih berambut hitam kelam. Jibril menanyakan tentang iman, Islam, dan kapan hari kiamat akan terjadi. Semuanya dijawab dengan benar. Namun dalam menjawab perihal pertanyaan terakhir, yakni kapan terjadinya kiamat, Rasulullah SAW menjawab, Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW mengakui bahwa beliau tidak tahu tentang kapan kiamat akan terjadi. Bahkan menganggap bahwa yang bertanya malaikat Jibril itu lebih tahu. Maka Jibril pun menanyakan tentang tanda-tandanya dengan mengatakan, Fa'ahbirni ngan amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul khufata al-umrata alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Rasul pun menjawab, jika seorang hamba sahaya melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat para penggembala kambing yang nampak miskin tanpa busana pantas dan tanpa alas kaki, bisa berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang bertingkat. Hadis riwayat Muslim. Memang perihal kapan akan terjadinya hari kiamat, Allah sendiri merahasiakan kepada seluruh makhluknya, walaupun terhadap malaikat ataupun rasul sekalipun. Quran surat Al-A'raf 187 menyebutkan, Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la tujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Lalu apa tanda-tanda hari akhir zaman itu? Dalam hal ini Islam membaginya menjadi dua bagian, yakni alamatus sughra dan alamatul kubra. Adapun yang termasuk alamatus sughra atau tanda-tanda kiamat kecil antara lain adalah
Yang pertama, jika kemaksiatan sudah merajalela, yang jujur dituduh khianat, kekeluargaan banyak yang terputus. Sebagaimana sebuah hadis menyebutkan, demi yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tiadalah akan tiba kiamat, melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. Pemutusan hubungan kekeluargaan, berakhlak buruk dengan tetangga, orang yang jujur dituduh berkhianat, dan orang yang berkhianat diberi amanat, diberi kepercayaan. Hadis riwayat Al-Hakim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saat sekarang ada orang yang berakhlak tidak terpuji, bahkan non-muslim, tetapi justru dielu-elukan oleh umat Islam untuk bisa jadi pemimpin mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan untuk jangan memilih pimpinan selain orang mukmin. Ini barangkali termasuk tanda-tanda akhir zaman akan segera tiba. Yang kedua, anak berani kepada orang tua. Banjir di musim kemarau, orang terhormat kian langka, dan penjahat kian mewabah. Ini pun berdasarkan hadis riwayat As-Sihab yang artinya, belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan orang tuanya. Banjir di musim kemarau, kaum penjahat kian bertambah, orang-orang terhormat, orang yang dimuliakan menjadi langka, anak-anak muda berani menentang orang tua, serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. Hadis riwayat As-Sihab. Yang ketiga, banyak peristiwa haraj. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah banyak peristiwa haraj. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu haraj? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang keempat, di muka bumi tidak terdengar lagi ucapan kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kiamat tidak akan pernah terjadi sehingga di muka bumi sudah tidak terdengar lagi ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak tanda-tanda kecil lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang tidak bisa kami sebutkan di sini. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang sebagian besar telah terjadi, sedang terjadi di sebagian kecil pun belum terjadi. Adapun yang termasuk alamatul kubro atau tanda-tanda kiamat besar, antara lain adalah hadis yang disampaikan kepada Hudzaifah bin Asid al-Ghifari yang artinya, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 macam tanda. Yang pertama, adanya ad-dukhon atau asap atau kabut. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, keluarnya Dabbah. Yang keempat, terjadinya matahari terbit dari arah barat. Yang kelima, turunnya Isa al-Masih. Yang keenam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketujuh, terjadinya gerhana di timur. Dan kedelapan, gerhana di barat. Yang sembilan, gerhana di Jazirah Arab. Dan yang kesepuluh, munculnya api menyala di Yaman yang menghalau umat manusia ke padang mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah tanda-tanda akan terjadinya akhir zaman, hari kiamat yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai mukmin wajib mengimaninya karena terjadinya hari kiamat termasuk salah satu rukun iman. Semoga kita bisa selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat bisa datang kapan saja, khususnya pada diri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara fantahu amma naha anhu wa hadzara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudahu ila yaumil qiyamah. Wa sallimu tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar.